Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Pada kesempatan ini mau melanjutkan materi pembelajarannya, yaitu penyusunan teks deskripsi. Penyusunan teks deskripsi harus memperhatikan fungsi sosial teks. Teks deskripsi yang disusun harus memaparkan ciri-ciri dari objek seperti orang, tempat, dan benda. Ciri-ciri objek yang dideskripsikan harus jelas sehingga mudah dipahami orang lain yang mendengar atau membacanya. Nah, berikutnya anak-anak, saya jelaskan tentang langkah penyusunan teks deskripsi. Kamu telah mempelajari cara menyampaikan teks deskripsi secara lisan, yaitu pelajaran yang sudah kita lalui bersama. Selain dalam bentuk lisan, kamu juga dapat menyusun teks deskripsi berdasarkan data, gagasan, dan kesan terhadap objek. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi sebagai berikut. A. Menentukan topik. Pemilihan topik harus menarik. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bacaan, diskusi dengan teman, diskusi dengan orang tua, melalui pengamatan, dan peka terhadap lingkungan. Kamu harus memperhatikan 4 syarat pemilihan topik, diantaranya penguasaan bahan, ketersediaan bahan, kemenarikan, dan kemanfaatan. Itu yang harus dilakukan. Diperhatikan 4 syarat pemilihan topik. Kemudian yang B, menentukan tujuan penulisan. Kamu harus menentukan tujuan penulisan sebelum menulis. Tujuan penulisan berkaitan dengan orang yang membaca atau mendengar teks yang ditulis. Pilihan kata yang akan digunakan juga berkaitan dengan tujuan penulisan teks deskripsi. Sebagai contoh, teks deskripsi yang memiliki objek seorang tokoh, kamu harus menjelaskan ciri-ciri fisik tokoh secara detail. Tujuannya agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal dengan tokoh yang kamu deskripsikan. Itu tujuan penulisan. Yang C, mengumpulkan informasi atau bahan. Kamu harus mengumpulkan informasi berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta dan akurat. Kamu dapat memperoleh informasi dengan menelusuri berbagai artikel dari media cetak seperti majalah, surat kabar, tabloid, atau elektronik, televisi, radio, maupun internet. Yang D, membuat kerangka tulisan.
Kerangka tulisan juga disebut peta konsep atau peta pikiran. Pembuatan kerangka tulisan dibuat untuk memandu dan memudahkan kamu dalam mengembangkan gagasan. Pembuatan kerangka tulisan harus detail dan runtut, sehingga teks deskripsi yang kamu susun runtut dan padu. Mengembangkan kerangka tulisan. Saat mengembangkan kerangka tulisan, kamu dapat mengembangkan ide-ide baru. Pengembangan ide-ide baru tersebut masih berkaitan dengan kerangka tulisan yang kamu buat. Jangan mengembangkan ide-ide baru di luar kerangka tulisan yang telah kamu buat, karena akan memperluas objek yang kamu bahas. Saat proses penulisan, kamu harus memperkecil kesalahan penggunaan tanda baca, ejaan, dan kalimat. Kemudian yang F, menentukan judul. Judul yang dipilih harus menarik. Judul harus mampu menggugah pembaca atau memengaruhi pembaca untuk menuntaskan bacaan sampai akhir. Pilihan judul yang singkat dan menarik. Judul teks deskripsi bisa menggugah rasa penuh pesona, eksotis, manja, dan takjub. Kemudian setelah langkah penyusunan teks deskripsi, tentu ada yang kedua, yaitu penyuntingan teks deskripsi. Penyuntingan. Apa yang dimaksud dengan penyuntingan itu? Penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Definisi menyunting sebagai berikut. A. Menyiapkan naskah, siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Bahasa menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. B. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar, majalah. C. Menyusun atau merakit, bisa film, pita rekaman, dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Anak-anak, tolong diperhatikan, kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan bertukar tulisan dengan temanmu. Teks deskripsi perlu dibaca ulang untuk mengetahui kesalahan dalam struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca. Jika menemui kesalahan, kamu harus melakukan perbaikan karanganmu. Adapun aspek yang perlu kamu perbaiki seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah kosakata, dan struktur teks. Nah, begitu anak-anak.
yang perlu diperbaiki seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan struktur teks. Nah, begitu anak-anak, semoga bisa dimengerti dan paham dan juga jelas. Ini saya berikan uji kompetensi 5. Nah, kerjakan soal-soal berikut. 1. Sebutkan aspek yang harus diperhatikan dalam memilih topik untuk penulisan teks deskripsi. 2. Mengapa kamu harus mengumpulkan informasi berkaitan dengan objek yang dideskripsikan dalam teks. Yang ketiga, apa tujuan pembuatan kerangka karangan. Yang keempat, buatlah 2 buah judul untuk teks deskripsi dengan tema bebas. Yang nomor 5, coba kalian memilih gambar yang Pak Guru tayangkan. Itu pilihlah salah satu gambar berikut, kemudian buatlah paragraf deskripsi minimal 3 paragraf. Nah, gambar bisa kamu pilih mana yang kalian anggap mudah. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan berdoa. Semoga kalian bisa menjadi anak yang baik, bisa menerapkan ilmu yang Pak Guru sampaikan. Dan ingat, belajar dan berdoa. Jangan lupa jaga kesehatan. Kesehatan sangat penting. Begitu anak-anak. Nah, sekali lagi, selamat belajar dan berdoa. Sampai jumpa di materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.